Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Mila, Prodi PAI dari UPBJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dan membuat 5 kalimat baru. Namun sebelumnya kita akan bacakan dulu teks cerita yang berjudul Yaumun bil Madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat di luar tulis ya. Kana Abu Khalid mu'alliman fi afdali madrasatin fil Madinah. Di sabahi yaumil ahadi dhahaba Abu Khalid wa akhu Salim ila al-madrasah. Ra'a tullab thalathata kutubin wa khamsata aqlamin 'ala al-maktab. Dakhala al-atfal al-fasl liyata'allamu an-nahwa wal qira'ah. La yal'abu tullabu fil fasli bal yaktubuna ad-durusa bi jiddin. Wa lam yagib ahadun fa kullu at-tullabi hadirun. Kana Abu Zaid sa'idan li'anna waladahu naja fil imtihan. Inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan wa asra'uhum fahman. Thumma qara'u ad-darsa wa katabu at-tamarina hatta sa'at adh-dhuhri ba'da dhalik kharaja tullabu min al-fasli wa dhahabu ila al-bait. Nah, setelah kita membaca teks cerita yang berjudul Yaumun bil Madrasah, marilah kita mencari masing-masing satu contoh dari unsur dalam teks yang dibacakan tadi. Nah, yang pertama unsur nahwunya yang akan kita cari, dan yang kedua kutipan kalimat dari teks yang dibacakan tadi, dan yang ketiga terjemahnya. Unsur nahwu yang pertama adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kutipan kalimat dari teks yang dibacakan tadi adalah Inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan. Nah, Inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan ini termasuk jumlah ismiyah. Apa sebabnya? Sebab diawali dengan kalimat isim. Ya, asal mulanya Inna Zaidan aktsaru tullab itu Zaidun aktsaru tullab. Zaidun aktsaru tullab. Nah, setelah didatangkan amil nawasih yaitu lapan inna, maka yang tadinya marfu Zaidan menjadi mansub. Jadi inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan. Nah, ini jumlah ismiyah. Terjemahannya, sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin. Yang kedua unsur nahwunya adalah jumlah fi'liyah. Kutipan kalimat dari teks yang tadi adalah dakhalal atfalul fasla yata'allamun nahwa. Nah, di dalam kalimat dakhalal atfalul fasla yata'allamun nahwa ini termasuk jumlahnya jumlah fi'liyah dikarenakan diawali dengan kalimat fi'il dan setelahnya ada fa'il. Mana fi'ilnya? Dakhala, fi'ilnya fi'il madi. Mana fa'ilnya? Al-atfal. Nah, ini jumlah fi'liyah. Apa terjemahannya? Terjemahannya adalah anak-anak masuk kelas untuk belajar ilmu nahwu. Selanjutnya yang ketiga ada kata jama' atau jumu'. Kutipan teks dari cerita yang dibacakan tadi adalah lafadz at-tullabi. Nah, ini termasuk lafadz at-tullabi ke dalam jamak taksir jamaknya ya. Jamaknya jamak taksir. Yang artinya apa atau terjemahannya at-tullabi itu apa? Artinya atau terjemahannya adalah para siswa. Yang selanjutnya, yang keempat, huruf nasbi. Mana kutipan kalimat dari teks cerita yang tadi dibacakan? Liyata'allamu. Kutipan kalimatnya liyata'allamu. Nah, di dalam kalimat atau pada kalimat liyata'allamu itu ada huruf lamnya. Di situ ada huruf lam yang menyebabkan huruf lam itu fi'il mudhari yang tadinya marfu menjadi mansub. Dengan adanya lam itu yang tadinya fi'il mudhari barisnya i'rabnya marfu menjadi i'rabnya mansub. Yang kelima ada huruful jazmi atau huruf jazm. Ya, kutipan kalimatnya lam yakib ahadun. Nah, di dalam lam yakib ahadun ini ada lam huruf jazm atau lam huruful jazmi. Huruf lam ini
yang menyebabkan fi'il mudhari yang tadinya marfu menjadi majzum. Ya. Yang ketujuh, yang keenam adalah unsur nahwu itu huruf ataf. Kutipan kalimatnya wa katabut tamarina. Nah, pada kalimat wa katabut tamarina ini ada wawu. Nah, ada huruf wawu di awal. Nah, wawu yang di awal itu namanya wawu huruf ataf. Apa gunanya? Wawu huruf ataf itu gunanya untuk jadi penghubung antara dua kalimat. Ya, penghubung antara dua kalimat. Wa katabut tamarina artinya sedang menulis, telah menulis latihan-latihan. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah dorob zaman atau dorob makan. Ya, kutipan kalimatnya di sini bisobahi yaumil ahad. Bisobahi yaumil ahad yang menjadi dorobnya adalah lafaz sobahi, artinya pada pagi hari Ahad. Dan yang kedelapan, kata dari asmaul khamsah unsur nahwunya, kutipan kalimatnya akhu salimin. Nah, akhu salimin ini di dalam lafaz akhu salimin atau pada kalimat akhu salimin ini, kalimat asmaul khamsahnya itu adalah lafaz akhu yang artinya terjemahannya saudara salim. Dan yang kesembilan, unsur nahwunya adalah adad dan ma'dud, angka dan benda. Kutipan kalimatnya khamsata aklamin. Nah, di sini di kalimat atau pada kalimat khamsata aklamin ini ada adad dan ada ma'dud. Mana adadnya? Khamsata, ma'dudnya aklamin. Artinya atau terjemahnya 5 pena. Dan yang terakhir, yang ke-10, unsur nahwunya adalah isim tabdil. Mana kutipan kalimatnya? Kutipan kalimat dari teks yang dibacakan tadi adalah aksarut tulabi ijtihadan. Nah, di sini yang menjadi isim tabdilnya adalah lafaz aksaru. Terjemahannya, kebanyakan siswa adalah yang paling rajin. Nah, setelah kita menganalisis, marilah kita buat 5 kalimat Arab yang berdasarkan pedoman berikut. 1. Kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tabdil. Mana contohnya? Ibrahimu azkatula bifil fasli. Nah, kita tadi disuruh membuat jumlah ismiyah yang memuat isim tabdil. Contohnya yang tadi, Ibrahimu azkatulabi fil fasli. Kita cek pada kalimat Ibrahimu azkatulabi fil fasli ini, apakah ini jumlah ismiyah? Jelas jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat isim, itu Ibrahim. Apakah di dalam kalimat Ibrahim azkatullah fil fasli ini ada memuat isim tabdil? Jelas ada, jelas memuat isim tabdil, yaitu lafaz azkar. Nah, berarti ini sudah tepat dengan apa yang disarankan sesuai dengan soalnya. Yang kedua, kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Mana contohnya? Lam yadhhab aliyun ilal madrasah. Yang pertama kita cek dulu ya. Lam yadhhab aliyun ilal madrasah ini kalimat fi'liyah, jelas kalimat fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il yaitu yadhhabu. Yang kedua, apakah di dalam kalimat lam yadhhab aliyun ilal madrasah ini menggunakan huruf jazm? Jelas menggunakan huruf jazm karena di awal ada lam huruful jazmi, lam yadhhab aliyun ilal madrasah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kalimat yang menggunakan satu dari asmaul khamsah dan huruf jar. Contohnya, jalasa Abu Ahmad fil fasli.
Nah, di sini kita cek ya, kalimat yang menggunakan satu dari asmaul hamzah dan huruf jar. Kita cek dulu dari asmaul hamzahnya. Jalasa Abu Ahmad fil fasli, apakah ada di dalam kalimat jalasa Abu Ahmad fil fasli asmaul hamzah? Jelas ada, yaitu lafaz Abu. Karena asmaul hamzah itu ada 5, ya. Abu, aku, abun, akhun, hamun, uzu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin, ya. Yang kedua, kita cari huruful jarnya. Di dalam kalimat jelas Abu Ahmad fil fasli ini, apakah ada huruf jar? Jelas ada. Di dalam kalimat fil fasli itu ada fi haraf jar. Haraf jar itu ada 9, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, di sini ada fi huruf jar. Dan yang selanjutnya kalimat yang menggunakan huruf dorob zaman, keterangan waktu. Mana contohnya? Oh, bukan. Yang keempat, kalimat yang menyertakan adat ma'dud, maaf. Yang keempat, kalimat yang menyertakan adat ma'dud, angka dan benda yang dihitung. Mana contohnya? Indi salah satu kutubin. Kita cek pada kalimat yang di salah satu kutubin ini, apakah ada adat ma'dudnya? Jelas ada jawabannya. Mana adanya salah satu, mana ma'dudnya? Kutubin. Yang kelima dan yang terakhir, kalimat yang menggunakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya, nadhabu ilal madrasati bis shabah. Kita cek apakah dzaraf zaman di dalam nadhabu ilal madrasati bis shabah? Oh, jelas ada. Lafaz as-shabah yang menjadi dzaraf zamannya. Sekian pembahasan dari kami, dari saya. Semoga bermanfaat, wabil khusus bagi pribadi saya, umumnya untuk semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahannya dan kekurangannya. Maklum masih dalam tahap belajar, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.